Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man huwa fi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang dan dapat bersilaturahim dan bisa menjalankan puasa di hari yang ke-12. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana sabda Nabi Agung Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamun adil, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahaban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu biyaminuh, wa rajulun dzakarallahu khaliyan wa fadat aina. Yang artinya ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan pada hari itu. Yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil, al-imamun adilun. Pemimpin yang adil disebutkan sebagai golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan besar seperti raja, presiden atau yang lainnya. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah. Mereka dapat meletakkan suatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan perintah Allah. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di saat mudanya beribadah kepada Allah akan lebih Allah cintai daripada orang tua yang beribadah kepada Allah. Tetapi dua hal ini tidak membedakan, tetapi Allah justru lebih mengutamakan atau memandang seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan yang akan mendapat naungan dari Allah adalah seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Ada pepatah mengatakan bahwa orang yang sifatnya sudah iman kepada Allah atau orang beriman itu di masjid bagaikan ikan yang ada di dalam kolam. Dia akan betah dan tidak akan meloncat dari kolam itu karena dia betah di dalam kolam. Sebagaimana seorang yang betah di dalam masjid, maka Allah akan menjadikan dia sebagai seorang yang akan mendapat naungan dari Allah ketika di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Tadi disebutkan bahwa ada seorang pemuda yang hatinya atau hidupnya beribadah kepada Allah.
dia selalu ke masjid, dia selalu menghadiri masjid ilmu, maka di nomor berikutnya sebagai hamba atau orang yang mendapat naungan dari Allah adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Setiap hari dia tidak akan lupa kepada masjid, dia sholat jamaah di masjid, ada kegiatan di masjid, sifatnya adalah memakmurkan masjid. Pemirsa yang berbahagia, golongan yang keempat atau orang yang keempat yang mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi dalam hadis menyebutkan keutamaan cinta karena Allah. Mencintai seorang hanya karena Allah adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, dan berpisah karena Allah begitu sebaliknya. Yang kelima, pemirsa, golongan atau orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menolak diajak berzina. Laki-laki ini adalah laki-laki yang akan mendapat pertolongan dari Allah ketika dia ada seorang perempuan yang cantik, yang molek, tetapi dia diajak untuk berzina, melakukan perbuatan yang tidak tercela, maka dia akan berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, orang seperti inilah yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, orang yang akan mendapat naungan dari Allah ketika hari kiamat adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kiri tidak akan menyaksikannya. Yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang bersedekah karena Allah secara sembunyi-sembunyi dan tidak ria, tidak akan memberitahukan kepada orang lain bahwa dia telah melakukan sedekah atau amal jariah yang lainnya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah orang yang akan mendapat naungan dari Allah, seorang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan sepi, maka dia akan meneteskan air mata. Dalam sebuah hadis disebutkan ada dua buah mata yang tidak akan disiksa oleh Allah. Yang pertama adalah air mata yang zikir, takut kepada Allah. Yang kedua adalah mata yang menangis atau mata yang terjaga ketika dalam keadaan berperang. Demikian pemirsa yang berbahagia, 7 golongan orang yang dijanjikan oleh Allah mendapat naungannya. Semoga kita dapat menjadi bagian dari ketujuh orang tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.